hari Minggu berlimpah kasih setia kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, yang hebat, yang mulia, yang layak disembah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Amen. Oh, sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan. Thank you Jesus. Amen. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan bagi Engkau
Kami Yesus yang terbesar. Oh, Kau yang berkuasa, Kau yang mulia Tuhan. Seperti-Mu Bapa, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, terpujilah Engkau Yesus di atas segalanya. Surga bumi sujud menyembah-Mu, segala yang bernafas memuji-muji Engkau. Oh Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan segalanya.
Shalom saudara-saudaraku semua, selamat pagi. Saya sudah diberi tidur yang cukup. Saya berharap Tuhan pun juga memberikan tidur yang cukup bagi kita semua. Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Kiranya Tuhan memberikan hati pada kita, kerendahan hati, untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, untuk memberikan sharing dengan baik, sehingga kita bisa menerima apa kebaikan-kebaikan itu dari Tuhan yang mau kita lakukan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapakku yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang luar biasa, kiranya Engkau memenuhi hati dan pikiran kami. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau mau kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Mampukan kami bisa melakukan semuanya, beri kerendahan hati bagi kita Tuhan. Kerendahan hati-Mu untuk memenuhi kami, untuk bisa mendengar, untuk bisa menerima, untuk bisa menangkap rema-rema apa yang kita bicarakan. Engkau memberkati aku juga Tuhan, aku bisa memberikan sharing dengan baik, sehingga apa kerendahan hati Tuhan itu menjadi apa yang kita lakukan akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama ucap syukur. Amin. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Tema daripada rock bulan ini adalah meratakan gunung-gunung, gitu. Meratakan gunung, kemudian yang tinggi direndahkan, ya, bicarakan tentang egoisme kita, tentang kedagingan kita, dikikis gitu kan. Nah, pada tema ibadah online pagi ini kita akan membicarakan masalah kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan, ya. Jadi kesombongan kita, keegoisan kita, itu yang dipangkas, yang harus dipangkas, diratakan. Jadi dengan kerendahan hati, semua yang bukan menjadi tujuan buah roh itu bisa dihilangkan, ya. Jadi seperti kita tahu bahwa Tuhan Yesus kan ada di dalam diri kita. Padahal Tuhan Yesus sendiri adalah dia adalah rendah hati, ya. Dia adalah rendah hati. Seperti di dalam slide ini, slide yang terpampang, itu ada dua, yaitu Yakobus 4 ayat 10, izinkan saya membaca. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dan slide yang kedua, Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, beberapa saat yang lalu saya pergi berlibur. Nah, kebetulan naik pesawat Cathay Pacific, ya, atau mungkin, ya. Nah, saat di dalam perjalanan itu di awal itu, ya, kan dingin, jadi banyak penumpang-penumpang yang minta selimut, gitu ya. Nah, terutama yang perempuan. Nah, waktu pramugara ini membagikan selimut dari depan, ada seseorang di depan kira-kira 2-3 baris dari saya. Itu seorang laki-laki. Nah, biasanya sih yang perempuan ya yang minta selimut itu ya. Nah, dia terlewati gitu. Ketika terlewati dan sampai di dekat tempat saya, dia marah dia. "Hei, saya kok dilewati?" Gitu dia. Dengan nada kasar seperti itu. Bagi saya, orang ini kenapa ngomongnya gitu, kenapa nggak baik-baik, saya mau satu gitu kan lebih baik ya. Ya kan? Tapi dia ngomongnya gitu, kenapa saya dilewati? Gitu. Sebenarnya pramugara ini mengerti bahwa jumlah selimutnya itu tidaklah banyak. Jadi kalau dibagi semua penumpang satu-satu, habislah. Nggak usah sampai belakang, di depan itu udah habis gitu. Ya. Tapi di sini saya melihat kerendahan hati dari si pramugara ini. Luar biasa, dia enggak marah. Dia balik ke situ, iya maaf nanti lagi. Iya, saya kenapa kok enggak dikasih? Tetap marah gitu dia. Jadi dia ngomong dengan bahasa Chinese gitu ya.
Nah, di situ saya melihat, mungkin aja itu adalah SOP daripada penerbangan itu ya. Jadi seorang pramugara itu harus melayani penumpang sebagai raja gitu ya. Jadi apapun itu dia harus bisa meredam. Ya. Tapi saya lihat ini memang karakter orang itu dari mukanya, dari dia luar biasa. Nah, di situ saya kagum. Disinilah kerendahan hati dia untuk bisa menerima kekasaran seperti itu. Dari situ dia menerima kehormatan yang saya berikan pada dia. Saya kagum sama dia. Orang ini luar biasa. Digituin kok nggak marah. Mungkin saya nggak bisa kalau seperti dia gitu, ya kan? Dalam situasi seperti itu mungkin, kenapa sih? Kan kita bisa menjadi lebih marah ya. Kan itu hal yang nggak terlalu penting banget gitu. Nanti kan saya bisa kembali gitu. Tapi dia nggak melakukan itu. Nah itulah luar biasa. Makanya waktu perjalanan berakhir semua teman-teman saya semua melihatnya sehingga dia mendapatkan, ya itu ada kritik dan saran gitu kan di akhir perjalanan ya kita berikan conteng 5 semuanya. Bagus. Luar biasa ya. Saya salut, saya sangat mengagumi hatinya. Dia menerima hujatan itu dengan senyum dan minta maaf ya. Walaupun penumpang itu juga masih kasar waktu itu ya. Dia menjaga nama baik company juga ya. Oke. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kerendahan hati seseorang itu bisa mengontrol emosi. Ya, bisa mengontrol kemarahan. Dia bisa merendahkan hati untuk bisa menerima orang itu marah kenapa. Ya, dia tidak membalas dengan seanunya ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu itu bangun terlalu pagi, ya, terlalu pagi karena pesawatnya pagi, ya, pesawatnya jam berapa itu, jam 6, jam berapa begitu ya. Jadi otomatis kita pagi-pagi nggak mungkin kita, nggak 6 jam 7, jadi tapi kita kan pagi itu jam setengah 6 itu kan sudah harus berangkat gitu ya. Nah, di situ hotel menyediakan breakfast box lah ceritanya, roti-roti atau apa gitu ya. Nah, waktu saya nerima box itu, istri saya bilang, jangan kau makan, nanti kita gendut itu, roti-roti itu, roti-roti semua, ya. Nah, saya dalam program pengurusan supaya kurus nih, masih gemuk ini ya. Nah, di situ kita enggak makan, tapi kita bersetuju gini, ayo kita kasihkan pada orang yang memerlukan aja, gitu. Nah, sampai di airport, saya masuk ke toilet, saya bawa sengaja memang, kan biasanya di toilet itu banyak gitu ya, tukang bersih-bersih itu, dan memang biasanya orang-orang tua, ya. Nah, saya bawa, kemudian saya lihat ada orang tua, satu dia lagi bersih-bersih pakai hand glove gitu, ya, toiletnya gini-gini, terus saya kasih, Pak, saya enggak ngomong saya tunjukin barangnya aja, saya enggak bisa, saya tunjukin barangnya, ini for you. Nah, di situ saya melihat, dia pai-pai sama saya, oh thank you sama tangan glove-nya ini, ya, thank you. Ya. Hati saya, aduh, kok senang banget gitu loh dia ya. Saya menjadi terharu gitu. Terus dia mau ngambil kan tangannya kotor, ini ada glove-nya. Saya bilang, saya taruh sini aja. Dia tetap thank you gini, pai-pai. Ya, satu kehormatan. Bagi saya melihat dia itu, saya mengagumi dia. Itulah ya. Jadi saya mengagumi orang ini bisa seperti itu. Padahal kita cuma memberikan yang enggak kita ya. Kita kan enggak kita makan, kita kasih ke dia ini. Ya itulah salah satu bahwa saya menerima satu kehormatan dari dia, dipai-paiin itu. Ya. Oke. Jadi slide ketiga ini, kerendahan hati adalah percaya akan ketergantungan kita akan Tuhan. Jadi sepenuhnya kita bergantung sama Tuhan. Ya. Jadi keinginan kita itu sebenarnya sudah di-planning ya. Jadi seperti di dalam saya percaya bahwa semuanya itu sudah Tuhan berikan saat kita di dalam kandungan ibu kita. Ya. Tapi di dalam perjalanan itu free will itu yang menentukannya, ya. Jadi kalau kita bisa mengikuti perintah Tuhan, maka jadilah apa yang Tuhan taruh di dalam kita sewaktu kita
masih dalam kandungan ya. Jadi gini, seperti cerita di dalam di dalam ayat ini ya, Galatia 1 ayat 15. Ya, di situ dikatakan mengenai Paulus ya, sejak di dalam kandungannya dia ya. Dia katakan sejak di dalam kandungan ibunya Tuhan sudah memilih dia. Ya, Tuhan sudah memilih dia. Jadi ketika Paulus, kita tahu sejarah Paulus ya, bagaimana dia ngikutin sekolah sampai dia menjadi rabi yang terkenal, dan di akhir pada saat Tuhan Yesus, justru dia yang paling getol membunuh orang Kristen. Karena dia tahu, dia memegang kitab Taurat itu dengan lurus, dengan kencang gitu ya. Karena dia masih belum menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias yang dia tunggu-tunggu gitu ya. Justru orang ini yang menghujat Taurat, dan dia mempunyai hak untuk kuasa, diberi kuasa untuk bisa meluruskannya semuanya itu. Ya, dia punya surat untuk membunuh itu. Nah, itu karena dia belum tahu. Maka kita dengar ceritanya kan ketika dia sudah sampai di membunuh, terus kemudian sampai di tengah perjalanan itu dia dibuat buta. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara sama dia. Di situ dia melihat Tuhan. Ini sesuatu kejadian yang luar biasa. Aku mendengar begini. Dia mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi dia pasti hatinya sedang bergejolak. Dia sudah tahu bahwa dia di dalam Galatia 1 ayat 15 tadi dikatakan kan dia itu sudah tahu destinasi dari Tuhan sama dia. Dia dilahirkan dari kandungan ibunya begini, sampai dia sudah sampai pada topnya ini, seorang muda yang luar biasa. Ya, sudah Yahudi luar biasa. Nah, di situ dia menemukan Tuhan. Ya, jadi ketika 3 hari benar sesuai dengan diomongnya, kamu pergilah ke sana, ke Ananias, kamu akan bisa melihat lagi. Di situ dia baru percaya, inilah Tuhan. Nah, ya, jadi Pak Errol ada ngomong kan, orang yang merasakan beban dosa yang besar, ya, baru dia bisa merasakan kasih karunia itu. Nah, ini contohnya dia ini. Ya. Jadi ketika dia masih belum tahu bahwa Yesus ini, dia udah luar biasa kan. Nah, sesudah dia mengenal Tuhan Yesus, dia tahu dosanya luar biasa di situ. Di situ dia tahu karunia Tuhan Yesus. Dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Kita sudah lihat dia nulis itu 15 kitab kalau nggak salah itu ya. Nah, itu sangat luar biasa bagi seorang Paulus itu. Ya, di situ dia bisa melihatnya karena memang orang ini sangat lurus, sangat kokoh gitu. Makanya ketika itu semuanya itu yang pertama dia anggap suatu kebenaran, dia anggap sampah itu sudah mengenal Tuhan kan, dia berbalik justru lebih radikal lagi. Tetap radikal tapi radikal di dalam Tuhan. Ya, kita bisa melihatnya itu semua. Ya. Oke, jadi bagaimana Rasul Paulus ini bisa tahan terhadap penderitaan yang dia. Kalau mau enak-enakan kan sudah enak, dia itu sudah rabi, sudah punya murid, mungkin sudah dapat gajian sendiri ya, sampai tinggal. Nah, di dalam hal ini Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Kita lihat di dalam slide keempat Matius 11 ayat 29 ya. Saya membaca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Nah, di sini salah satu yang menjadi Rasul Paulus ya. Jadi Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ya, itu yang jadi satu pegangan bagi kita, bahwa kita juga harus mempunyai hati yang sama. Karena kita kan diciptakan serupa segambar ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka kita juga harus bisa lemah lembut dan mempunyai kerendahan hati, ya, untuk bisa melakukan itu ya. Jadi kerendahan hati itu karena Tuhan Yesus ada di dalam, dan kita berkomitmen untuk dapat melakukan perintah-perintahnya, ya. Kita bisa mampu menghasilkan buah-buah roh dari sana,
sehingga kita bisa goal Tuhan Yesus menciptakan kita adalah keserupaan dan kesegambaran dengan Dia. Memang kadang kita tidak rasanya kok berat banget, tapi Tuhan pasti akan memampukannya, ya. Oke, kerendahan hati itu kerendahan hati itu sangat luar biasa. Dia bisa membuat sesuatu yang baik, ya. Kalau mau saya omong segala kebaikan itu harus dimulai dari kerendahan hati kita untuk mau melakukannya. Ya, induk dari semua perbuatan baik. Kalau saya omong begitu, ya, saya akan cerita juga tentang Paulus. Ya, saya pernah mengenai Barnabas, ya, Barnabas dan Paulus ditanya, ya. Paulus ini kan tukang bunuh-bunuh orang juga, ya, jadi sudah terkenal di seluruh orang Kristen. Orang Kristen takut, diburu juga sampai ke Damaskus kalau nggak salah, ya. Nah, Barnabas ini salah satu dari murid Yesus ini yang selalu kumpul dengan para rasul. Satu kali kan bertemu sama si Paulus ini sesudah dia berubah. Barnabas ini luar biasa, dia punya kerendahan hati untuk bisa menerima orang ini. Ketika dia melihat bagaimana luar biasanya si Paulus ini, bagaimana dia bisa, artinya dia memberi kesempatan ruang orang ini bertobat gitu ya ceritanya. Dan dia bisa melihat itu. Kalau yang lain kan pada takut semua, lihat semua udah takut situ ya. Jadi si Barnabas ini sudah bertemu Paulus dengan berapa dan dia merasa yakin bahwa ini kerendahan hatinya bisa menerima Paulus ini. Dia sampaikan kepada rasul-rasul. Orang ini baik loh ya, sudah begini. Nah mereka kan tidak bakalan percaya. Butuh 14 tahun itu si Paulus ini bisa diterima oleh mereka. Jadi nama buruk itu nggak gampang dilupakan orang. Ya, perlu waktu untuk melihat kamu ini benar-benar berubah apa enggak. Ya, itu. Jadi jagalah nama kita, jagalah nama baik kita. Ya. Jadi kerendahan hati itu luar biasa. Akhirnya kita bisa dengan kerendahan hati Barnabas bisa memulai untuk nerima ini. Kita bisa lihat Paulus nulis paling banyak itu kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya kan? Nah, di kisah selanjutnya kita bisa melihat juga bagaimana Barnabas itu memang rendah hati dia. Di mana Paulus berselisih dengan Barnabas mengenai Markus, ya, Yohanes Markus ini. Nah, jadi di situ diceritakan bagaimana waktu di dalam perjalanan pertama si Paulus nggak suka sama Markus karena dia meninggalkan nggak sama-sama lagi gitu kan atau gimana gitu ya. Nah, ketika mau perjalanan berikutnya, si Barnabas ini mau ngajak lagi gitu. Ya disinilah kerendahan dari Barnabas. Mungkin dia sudah mau ngomong sama si ini ya, mungkin dia sudah mau berubah gitu ya. Akhirnya, tapi Paulus tetap tidak mau, dia pisah sendiri. Tapi Barnabas tetap bawa ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat kitab ya Markus. Luar biasa bukan? Itulah kerendahan hati yang mendahului kehormatan. Ya. Jadi dengan adanya kerendahan hati Barnabas ini kita bisa melihat itu kitab-kitab Perjanjian Baru itu. Ada Markus, ada Paulus. Ya, itu satu kehormatan yang luar biasa. Nah, oke. Banyak sekali sebenarnya cerita-cerita dalam Alkitab mengenai kerendahan hati yang membawa kepada kehormatan. Kita juga ingat cerita tentang Naaman, ya kan? Bagaimana dia jenderal yang tinggi, jenderal sangat tinggi, ya. Terus kemudian dia sakit, disuruh pelayannya pergi ke Elisa, ya kan, untuk kesembuhan. Kemudian dia berharap ketemu sama ini orang top ini Elisa, tapi kenyataannya yang keluar pembantunya, luar biasa ya. Sehingga dia marah. Tapi sampai ketika disuruh mandi tidak mau kan. Nah pulang pembantunya dia ngomong, ya mbok turutono gitu kan ya. Nah dia dengan rendah hati akhirnya mau. Nah akhirnya dia bisa melihat kehormatan yang dia terima, ya. Gitulah ya. Jadi di dalam kehidupan kita pun sama, ya, seperti di dalam kehidupan perkawinan, ya. Harus ada kerendahan hati bagi kita untuk bisa menerima, untuk bisa memaafkan, ya, untuk bisa menahan ketidakbaikan, ya, untuk bisa memberikan yang terbaik, ya.
Jadi untuk bisa mengatasi problem yang terjadi, ya, untuk bisa mengatasi problem yang terjadi. Kalau ada berkelahi, tapi kalau minimum ada satu yang mau merendahkan hati, selesailah sudah permasalahan itu, selamatlah keluarga itu. Ya, apalagi kalau dua, nah, luar biasa kan? Ya, jadi untuk mengatasi problem-problem yang bisa kita lihat dari sudut yang lebih luas, ya, seperti Tuhan Yesus melihat, ya. Jadi seperti ini, ya. Kalau terjadi pertengkaran seperti itu, ya, terus kemudian kita, wah Yesus cerai. Duh, kan harus dipikirkan yang lebih luas, ya, lebih yang terdampak bagi pada keluarga ini. Selain perceraian, anaknya gimana, keluarganya, tetangga semuanya. Itu kan terdampak yang lebih, itu yang luas ya. Jadi kalau kita ada kerendahan hati untuk bisa menerima, memaafkan, bisa sabar, bisa lemah lembut, menguasai maka amanlah keluarga itu. Ya, kita harus melihat itu ya. Dari ada satu kesaksian di mana seorang menantu memarah dengan anaknya ya. Bagaimana dia memperlakukan si mertuanya ini ya kurang baik ya, tapi bukan kok mertuanya terus ngomong udah cerai aja. Nah, dia melihat dari sisi yang lebih luas ya. Kalau ini terjadi ini nanti cerai, anaknya gimana ya kan? Tapi saya melihat bahwa dia perlu untuk dibapai untuk bisa berubah, perlu Tuhan bisa merubah hatinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Ini yang perlu kita ya. Jadi dapat dikatakan bahwa kerendahan hati itu adalah induk dari semua perbuatan baik untuk kita bisa mencapai kehidupan yang lebih tinggi ya. Untuk kita mencapai kehidupan keserupaan dengan hati Tuhan ya. Bukankah perbuatan baik kita itu nanti kita juga akan menuai yang baik kan? Ya, jadi pasti kalau kita berbuat baik, kerendahan hati untuk berbuat baik, maka kita pasti menuai yang baik. Kita harus ingat bahwa kerendahan hati itu adalah kita percaya bahwa Tuhan itu ada di atas kita. Tuhan itu adalah Tuhan, bukan kita itu bukan Tuhan gitu ceritanya ya. Jadi dia yang mengaturkan. Jadi kita harus bisa punya rendah hati untuk bisa menerima itu. Jadi kita akan bisa menuruti perintahnya. Kita akan bisa dengan rendah hati itu kita bisa melakukan apa semua yang dia perintahkan. Ya, kita menghasilkan buah-buah roh itu kan perlu kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati bisa melakukan itu. Ya, pasti perlu kerendahan hati. Induk dari semua perbuatan baik. Ya. Kita dengan kerendahan hati kita bisa menerima hal-hal yang bertentangan dengan kedagingan kita. Ya, sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik ya. Dengan kerendahan hati itulah sikap yang sangat penting bagi kehidupan kita dengan Allah maupun kita dengan sesama ya. Itu hal yang luar biasa ya yang harus kita lakukan. Jadi kerendahan hati adalah mendahului kehormatan, itu adalah sumber dari semua perbuatan awal dari perbuatan baik kita. Kita mau berbuat baik, rendah hatilah, karena Tuhan ngomong di dalam firman-Nya, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Loh, kita akan tenang, ya, rendah hati itu akan tenang. Kalau terjadi pertengahan kita nggak rendah hati, kita fight, kita kan pulang kita, waduh kenapa ini baru pikirannya marah, ya, itu saudara, ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Tuhan Yesus mau kita juga rendah hati seperti Dia, lemah lembut dan rendah hati seperti Dia, supaya kita bisa menjalankan perintahnya, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu, keserupaan, kesegambaran kita dengan Tuhan. Luar biasa. Diberkatilah kita semua mempunyai kerendahan hati seperti Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti memampukan kita. Dia tidak akan melakukan tanpa kita kalau kita tidak bisa melakukannya. Tuhan sudah menaruh benih-benih itu di dalam hati kita. Jadi
percayalah, terus berada di dalam lingkungan yang benar, di dalam lingkungan kakak yang benar, maka kita akan tahu kebenaran Tuhan itu. Ya, bukan kebenaran hati kita, tapi kebenaran Tuhan itu yang akan membuat, yang akan bisa memberikan kebaikan bagi kita. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, boleh semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.